Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arlina Revalina, Yesi Bulandari, saya sendiri Fitriani Sriayu, Ibnu Malik Fajar, Yois Manang, Maharani Marta, Muhammad Al-Ansyar, Khairan Ansari, Sandi Saputra, dan Nanda Febriana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita langsung ke manfaat iptek dalam kehidupan manusia. Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah bidang yang mencakup penelitian, pengembangan, dan penerapan pengetahuan ilmiah, serta teknologi untuk memecahkan masalah, meningkatkan kehidupan manusia, dan memajukan masyarakat. Contoh nyata manfaat iptek adalah, yang pertama, perkembangan vaksin COVID-19 melalui penelitian ilmiah dan teknologi medis. Vaksin COVID-19 telah diciptakan dalam waktu yang relatif singkat. Vaksin ini telah menyelamatkan nyawa dan memungkinkan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus. Yang kedua, teknologi komunikasi. Inovasi dalam teknologi komunikasi seperti internet, ponsel cerdas, dan media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Ini meningkatkan konektivitas global dan memungkinkan berbagai informasi dengan cepat. Yang ketiga, revolusi medis. Teknologi medis seperti pencitraan medis tingkat tinggi, robot bedah, dan terapi gen telah meningkatkan diagnosa dan keperawatan penyakit, meningkatkan tingkat kesembuhan dan kualitas hidup pasien. Lanjut ke dampak positif iptek. Dampak positif yang pertama, inovasi dan kemajuan. Iptek memungkinkan terciptanya inovasi baru, produk dan layanan yang tepat, meningkatkan kualitas hidup manusia, memecahkan masalah kompleks, dan memajukan masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan kesehatan. Pengembangan teknologi medis dan farmasi melalui iptek telah meningkatkan diagnosis perawatan dan penanggulangan penyakit, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan manusia. Lalu yang ketiga, kemajuan ekonomi. Iptek dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, industri baru, dan peluang bisnis yang menguntungkan. Lalu dampak negatif iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif yang besar pada perkembangan masyarakat dan dunia. Namun ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara memiliki akses yang sama terhadap iptek, yang dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Yang kedua, pengangguran teknologi. Kemajuan teknologi seperti otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, yang dapat menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan sosial. Lalu yang terakhir, masalah etika. Beberapa perkembangan iptek seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk pengawasan massal atau pengambilan keputusan otomatis menghadirkan tantangan etika terkait privasi dan keadilan. Kemudian kita lanjut untuk slide nomor 2, yaitu iptek dalam bidang kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh iptek yang berperan penting dalam bidang kesehatan. Yang pertama, genomik dan terapi gen. Pengembangan dalam genomik telah memungkinkan pemahaman lebih baik tentang gen manusia dan penyakit genetik. Yang kedua adalah telemedicine. Teknologi telemedicine memungkinkan pasien untuk menerima perawatan medis dari jarak jauh melalui konsultasi video dan layanan kesehatan online. Yang ketiga, teknologi medis canggih. Pencitraan medis tingkat tinggi seperti MRI, CT scan, dan PET scan memberikan gambaran detail tentang tubuh manusia, memungkinkan diagnosis yang lebih tepat. Iptek dalam kitab suci agama. Dalam Islam, iptek tidak sengaja eksplisit dicatat dalam kitab suci agama Islam atau Al-Quran. Dalam Islam, konsep pengetahuan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan dan mengamati tanda-tanda ciptaan Allah dalam alam semesta. Yang kedua, etika dan keadilan. Al-Quran mengandung banyak petunjuk tentang etika dan keadilan yang menjadi landasan bagi perkembangan hukum dan etika dalam sains dan teknologi. Dan yang kedua, dalam Kristen.
Konsep kepemimpinan ilmiah. Beberapa ayat dalam Alkitab menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dan pemahaman dalam konteks pelayanan dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, dalam Hindu, filosofi dan kosmologi. Kitab suci Hindu seperti Vedas memiliki banyak ajaran yang berkaitan dengan kosmologi, siklus kehidupan, dan konsep karma yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap sains dan pengetahuan. Baik, di sini bagian keempat yaitu iptek dalam kegiatan ibadah. Berikut adalah beberapa contoh iptek yang digunakan dalam kegiatan ibadah Islam. Yang pertama yaitu mikrofon dan peralatan audio. Yang kedua yaitu penjadwalan waktu atau azan. Yang ketiga yaitu kalkulator untuk zakat. Dan yang kedua yaitu contoh iptek yang digunakan dalam kegiatan ibadah Kristen yaitu proyektor dan layar. Yang kedua, rekaman audio dan video. Ketiga, komputer untuk administrasi gereja. Poin yang ketiga yaitu contoh iptek yang digunakan dalam kegiatan ibadah agama Hindu. Yang pertama yaitu kamera dan layanan streaming. Yang kedua yaitu perangkat elektronik untuk mantra. Yang ketiga, aplikasi dan situs web untuk astrologi. Baik, dan yang terakhir yaitu sikap beradab dalam beragama. Dalam agama Islam, beragam agama termasuk Islam, berikut adalah pandangan umum tentang sikap beradab terhadap iptek dalam agama Islam. Yang pertama, Islam mendorong pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap alam semesta. Sebagai tanda kebesaran Allah, ilmu pengetahuan dipandang positif dalam Islam. Yang kedua, kepemimpinan ilmiah dalam Islam seperti ilmuwan dan cendekiawan seringkali dihargai dan dianggap sebagai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya etika dan moral dalam penggunaan ilmu pengetahuan diutamakan dengan menghindari penyalahgunaan atau dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Dalam agama Kristen, tradisi Kristen, penekanan diberikan pada penciptaan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi sering dilihat sebagai cara untuk memahami karya-karya Tuhan di alam semesta. Yang kedua, banyak ilmuwan Kristen telah berkontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, seperti dalam Islam, etika dan nilai-nilai Kristen memainkan peran penting dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya adalah dalam agama Hindu. Yang pertama, dalam agama Hindu, pengetahuan atau vidya dihargai tinggi dan dipandang sebagai jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi dilihat sebagai alat untuk memahami koneksi antara alam semesta dan spiritualitas. Yang ketiga, Hinduisme juga menekankan etika dan nilai-nilai dalam penggunaan pengetahuan untuk kebaikan bersama. Kesimpulan, secara umum dalam ketiga agama ini, sikap beradab terhadap iptek mengedepankan kebijaksanaan, etika, dan penggunaan pengetahuan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah anugerah atau karunia yang harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Perkembangan iptek telah memungkinkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, berbagai pesan agama, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama. Namun, penggunaan teknologi dalam konteks keagamaan juga dapat menjadi subjek perdebatan dalam masyarakat, tergantung pada tradisi dan keyakinan masing-masing. Semua teknologi ini telah mengubah cara kita mendiagnosis, merawat, dan memahami kesehatan manusia, meningkatkan kemungkinan perawat yang lebih efektif dan pengembangan solusi kesehatan yang lebih baik. Penting untuk mengelola pengembangan iptek dan bijak, mempertimbangkan dampaknya sebagai holistik, dan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat positifnya. Sekian.